Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Apa kabarnya Nandaku hari ini? Mister harap kalian semua baik-baik saja. Nah, alhamdulillah ini adalah video pertama untuk di semester genap. Pasti kalian sudah nggak sabar ya untuk melihat video ini. Langsung saja sekarang kita akan belajar tema 5 subtema 1 muatan pembelajaran matematika. Masih dengan Mister yang sama yaitu Mister Taufik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal nama, lambang, dan membandingkan pecahan melalui benda-benda konkret. Pecahan, tahukah Nandaku apa itu pecahan? Nah, Mister rasa kalian semua sudah paham ya, karena semester sebelumnya kita sudah belajar mengenai pecahan. Namun, untuk lebih memaksimalkan lagi, Mister akan mengulangi apa itu sih pecahan. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang biasanya diletakkan di atas. Kemudian, penyebut biasanya diletakkan di bawah. Nah, bisa dikatakan A per B. Jadi A per B itu adalah pecahan, di mana A-nya adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Sedangkan apa maksudnya dari garis di tengah ini? Garis di tengah ini biasa disebut sebagai per atau biasa dibaca sebagai per. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang jumlahnya kurang atau lebih dari bilangan utuh. Sedangkan bilangan utuh adalah bilangan yang menyatakan jumlah satuan secara penuh. Tadi Mister sebutkan benda konkret. Apa sih benda konkret itu? Nah, benda konkret adalah benda yang sebenarnya dan dapat diamati secara langsung oleh mata dengan cara melihat, mengamati, dan memegangnya secara langsung tanpa melalui alat bantu. Jadi, benda-benda apa saja yang bisa kita lihat, kita pegang melalui mata itu adalah benda konkret. Contohnya, ikan atau hewan, kemudian buah, kemudian tumbuhan, ada juga pesawat, ada juga manusia, makanan, donat, pizza, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini Mister membelikan anak-anakku semua beberapa kotak pizza. Nah, pizza tersebut memiliki topping yang sangat enak dan tentunya sangat lezat. Mister memotong pizza tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Pizza merupakan salah satu benda konkret karena dapat dilihat, dapat digenggam, dan tentunya dapat kita makan. Potongan pizza dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Satu kotak pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka, tiap-tiap bagian menjadi 1/4 atau 1/4. 1/4 potongan tersebut dapat ditulis 1 dibagi 4 sama dengan 1/4. Nah, bagaimana jika Mister membaginya menjadi 6 bagian? Maka setiap potong pizza disebut 1/6. Jadi 1 dibagi 6 sama dengan 1/6. Begitupun dengan jika Mister memotong pizzanya menjadi 8 bagian. Maka setiap pizza akan bernilai 1/8. Nah, sampai di sini sudah paham Nandaku terkait pecahan? Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Nyatakan besar setiap potongan benda berikut dalam bentuk pecahan yang sesuai. Nah, di sini kita melihat ada terang bulan dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar.
Setiap potongan terang bulan tersebut menunjukkan pecahan 1/2 atau 1/2 bagian. Dapat kita tuliskan potongan terang bulan besarnya adalah 1/2. Oke, sekarang bagaimana kalau terang bulannya kita bagi 3? Maka setiap potongan terang bulan menunjukkan pecahan 1/3 bagian. Dapat kita tuliskan potongan terang bulan besarnya 1/3. Oke, bagaimana nandaku? Sudah paham? Oke, selanjutnya tentukan bentuk pecahan dan cara membacanya sesuai dengan gambar yang dilingkari. Nah, di sini ada donat yang telah dibagi 4 bagian yang sama besar. Nah, ada satu bagian yang Mister lingkari. Dari keempat bagian ini, semuanya bernilai 1/4 ya nak. Kemudian bagaimana cara membaca bagian yang dilingkari? Oke, cara membacanya itu pecahan tersebut dibaca menjadi 1/4 atau 1/4. Oke, sudah paham sampai di sini anandaku? Oke, kita lanjut. Masih dengan contoh soal yang sama, namun kali ini Mister akan melingkari 2 bagian yang sama besar. Jadi, masih ingat tadi setiap bagiannya bernilai berapa? Ya, betul, bernilai 1/4. Nah, jadi yang dilingkari itu bernilai 2/4. Oke, dibaca 2/4. Oke, sudah paham bagaimana cara membaca pecahan? Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh selanjutnya adalah membandingkan pecahan dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. 1/4 dan 1/7. 1/4 dan 1/7. Yang manakah lebih besar atau kurang dari? Nah, di sini kita bisa melihat pembilangnya itu sama. Jadi pembilangnya yang mana di sini? Betul, pembilangnya adalah 1. Jadi pembilangnya sama ya. Kemudian penyebutnya berbeda. Untuk membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama ada caranya. Oke, caranya itu semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita lihat penyebut yang paling besar. Berarti 1/7. Oke, kita lihat penyebutnya yang mana paling besar. Penyebut yang paling besar adalah 7. Berarti 1/4 atau 1/4 lebih dari 1/7. Berdasarkan rumusnya, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, kita lanjut. Kita masih di contoh yang sama, membandingkan pecahan berikut dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. Di sini kita sudah ada soal 2/6 dan 5/6. Di sini kita bisa melihat penyebutnya sama, yaitu 6, sedangkan pembilangnya beda. Dibandingkan dengan soal sebelumnya, yaitu pembilangnya yang sama, penyebutnya yang beda. Oke. Untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, maka semakin besar pembilangnya yang di atas ya nak, maka nilainya semakin besar pula. Begitu pula sebaliknya. Jadi, semakin besar pembilang dari pecahan tersebut, ketika penyebutnya sama, maka pecahan tersebut nilainya semakin besar. Jadi 2/6 kurang dari 5/6. Oke. Ingat, jika pembilangnya besar, maka nilainya semakin besar pula. Oke, sampai di sini sudah paham nak? Nah, kalau begitu terima kasih untuk anandaku semua telah memperhatikan pelajaran ini. Saya Mr. Taufik Rahman bersama rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, terus menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Oke, Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.